Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin saya lihat teman kerja saya kasih obat ke kucing. Dia kasih obat salep ke luka yang ada di bawah dagu kucingnya. Teman kerja saya ini suka banget sama kucing. Setiap hari pasti saya dan dia ngobrol tentang kucing. Dia suka kasih makan kucing yang ada di kampus. Di rumahnya juga dia pelihara beberapa ekor kucing. Kucing yang dikasih obat sama dia adalah kucing yang beberapa bulan lalu pernah ditabrak sama mobil. Habis kejadian tabrakan itu, kucingnya langsung dibawa sama teman saya ke dokter hewan loh. Hebat banget. Kalau saya mungkin nggak bisa kayak gitu. Terus kemarin saya mulai ngumpulin lagi kertas bekas. Kertas bekas ini biasa saya pakai untuk ngeprint soal latihan. Sebenarnya saya bisa aja fotokopi soal latihannya, tapi ya kalau gitu saya harus keluarin uang. Walaupun nggak mahal, tapi lumayan lah. Terus kertas di Indonesia itu menurut saya bagus banget. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai lagi. Saya biasa ambil kertas bekas dari teman-teman kerja saya. Saya punya teman kerja yang selalu kasih saya kertas bekas. Saya biasa sebut dia sebagai supplier kertas bekas. Kalau pakai kertas bekas agak repot sih, soalnya harus dirapiin dulu. Tapi ya lumayan, bisa hemat sedikit. Terus kemarin saya jadi pembicara lagi loh di seminar yang diadain di Universitas Negeri Jakarta. Kali ini temanya tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran bahasa Jepang. Pas saya terima tawaran untuk jadi pembicara, saya agak ragu soalnya saya nggak paham tentang AI. Tapi sehari-hari di kuliah, saya sering berhadapan penggunaan AI di mahasiswa, jadi saya beraniin diri untuk terima tawaran itu. Saya belajar tentang AI kurang lebih 2 minggu. Gara-gara temanya susah, saya sempat minta tolong AI juga untuk buat kerangka materinya. Walaupun akhirnya saya nggak pakai. Akhirnya saya bisa susun materinya dan ternyata respon mahasiswa dan dosen di seminarnya bagus banget. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya mau cerita tentang tren baru di dunia perkopian. Sebelumnya saya pernah cerita tentang Starling atau Starbucks keliling ya. Masih ingat nggak? Nah sekarang Starling punya saingan baru nih. Kalau Starling kan tukang kopi keliling yang pakai sepeda. Nah sekarang ada tukang kopi keliling yang pakai sepeda listrik dan gerobak yang lebih modern. Tukang kopi yang modern ini dijalani sama perusahaan. Perusahaan yang paling pertama buat tukang kopi keliling yang modern ini namanya Jago Coffee. Saya belum pernah coba sih kopi dari Jago Coffee ini, tapi katanya rasanya rasa kopinya itu lebih enak daripada kopinya Starling. Kalau kopi Starling kan pakai kopi sasetan ya. Nah, kopi dari Jago Coffee ini dibuat seperti kopi yang dibuat sama barista di kafe gitu. Tapi harganya lebih murah. Setahu saya kisaran harganya itu mulai dari 8.000 sampai 15 ribuan. Murah banget kan? Selama beberapa tahun terakhir kayaknya minum kopi udah bukan sekedar aktivitas sehari-hari lagi, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Kopi itu kayaknya bukan cuma soal rasa, tapi juga soal pengalaman minumnya. Jadi karena itu sekarang banyak muncul produk kopi yang baru, termasuk Jago Coffee. Seperti yang saya ceritain tadi, Jago Coffee ini kayaknya nawarin sesuatu yang lebih premium dibandingin kopi dari Starling ya. Kalau Starling kan dikenal dengan kepraktisan dan harga murahnya. Nah, kalau Jago Coffee muncul dengan konsep lebih modern. Tukang kopinya pakai sepeda listrik, terus kita bisa pesan pakai aplikasi. Terus katanya mereka punya kualitas kopi yang setara dengan kafe terkenal. Ini nunjukin kalau permintaan dari konsumen udah bukan soal harga terjangkau lagi, tapi juga kualitas kopinya, terus kemudahan teknologi waktu para konsumen ini pesan kopi. Tapi walaupun saya bilang tadi kalau Starling punya saingan baru, kayaknya mereka punya kelompok konsumen yang beda. Kalau menurut saya sih Starling itu lebih diminati sama orang yang
mau kopi murah dan cepat, misalnya pekerja kantoran atau orang-orang yang lagi ada di luar. Nah, kalau kopi keliling yang lebih modern ini kayaknya punya target orang-orang yang lebih ngutamain kualitas. Misalnya pekerja kantoran yang suka kopi dengan rasa lebih enak tapi yang harganya relatif lebih murah dibandingin sama kopi yang ada di kafe. Sekilas kedua jenis kopi keliling ini punya pasarnya masing-masing ya, tapi kan kalau kopi keliling modern jualannya pakai sepeda listrik, terus mereka pakai aplikasi juga, jadi pasti jangkauan pasarnya bisa lebih luas, dan karena itu abang-abang Starling pasti kena pengaruh juga. Terus kalau beli kopi di tukang kopi keliling yang modern, kemasannya kan lebih bagus ya, jadi lebih bergengsi. Kalau menurut saya sih, orang yang jalanin bisnis kopi keliling modern ini kayak apa ya, kayak sedikit demi sedikit ngebunuh keberadaan Starling gitu ya. Orang yang jalanin bisnis Starling sekarang harus mikir lebih keras lagi untuk nemu cara bersaing sama tukang kopi keliling modern. Dengan adanya tukang kopi keliling modern ini, emang sih jadi banyak orang yang mungkin dapat kerja dari situ, tapi orang yang cuma bisa jualan sebagai Starling pasti susah banget. Oh ya, selain pakai aplikasi kopi keliling modern ini, juga pakai cara bayar non tunai yang lebih modern loh. Kalau lihat perilaku konsumen di Indonesia, termasuk saya. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安、そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。